Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani dari kelas B dengan NPM 2211040176. Saya Dewi Fitriani akan menjelaskan bagaimana cara mengecek data itu valid atau tidak. Yang pertama yaitu kita copy semua data. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian letakkan semua data tadi di data view. Kita paste. Kemudian kita beralih pada variable view. Kemudian ubah semua desimal menjadi 0. Ubah semuanya. Kemudian pada measure kita ubah menjadi scale. Lalu pada kolom ke-17 kita ubah menjadi total. Jika sudah, klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian divide. Pindahkan semua data yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita cek apakah data ini valid atau tidak. Jika hasilnya adalah lebih dari 0,5, maka data tersebut valid. Jika data
Jika lebih besar dari 0,5 maka dia tidak valid. Jika dia lebih kecil dari 0,5 maka dia valid. Di sini kita lihat yang valid itu ada di nomor 2, kemudian 3, 4, 5, 8, 11, 13, dan 16. Jadi kesimpulannya, dari ke 17 data tadi, hanya ada 8 data yang valid dan sisanya tidak valid. Di sini saya akan menunjukkan cara reliability. Karena sebelumnya tadi kita sudah melakukan tes validity dan menunjukkan bahwa hasilnya valid, maka selanjutnya kita akan ke reliability. Karena tadi hasil valid yang kita dapatkan hanya ada 8, maka kita akan menggunakan Chromebase Alpha. Yang pertama yaitu kita copy semua data, lalu kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita ke data view, kemudian paste semua data, kemudian kita klik analyze, lalu scale, kita cari scale, kemudian reliability analysis. Lalu pindahkan data ke items yang valid saja. Karena tadi ada 8, kita pindahkan 8 data yang valid. Yang pertama yaitu 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, dan yang terakhir adalah 16. Kita cek lagi, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, dan 16. Kemudian setelah sudah, kita klik statistik, option statistik, lalu kita checklist yang scale item delete ini, lalu kita klik continue, lalu dan jangan lupa di sini modelnya alpha, lalu kita klik OK. Dan hasilnya adalah ini. Jika dia lebih besar, jika Chromebase alpha-nya lebih besar dari 0,70, maka dia reliable. Jika Chromebase alpha value-nya dia lebih kecil dari 0,70, maka dia unreliable.
Dan di sini kita lihat dia lebih besar dari 0,70, maka dia dinyatakan reliable. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tes normality test. Normality ini yaitu untuk mencari tahu populasi data kita ini bersifat normal atau tidak. Itu caranya, pertama, kita pergi ke menu SPSS, ke aplikasi SPSS, kemudian pada menu variabel, kita beri nama di sini score, lalu di sini kelas. Lalu pada desimalnya jangan lupa diubah menjadi 0. Lalu pada value class kita beri nama yaitu value 1. Kita beri nama label. Oh ya, sebelum itu dari data ini kita beri nama label-label yang ada di kelas ini sesuai dengan data yang di sini. Seperti misalkan pretest eksperimental, post-test eksperimental, pretest kontrol, dan post-test kontrol. Dengan label pretest 1 eksperimental, kemudian label 2 post-test eksperimental, label 3 pretest kontrol, dan label 4 post-test kontrol. Di sini value 1 kita beri nama label sesuai dengan yang saya katakan, yaitu pretest experimental class. Kemudian pada value 2 kita beri label post-test experimental class. Pada value 3 kita beri nama label pretest control class. Kemudian pada value keempat kita beri nama label post-test control class. Kita add lagi, kemudian kita klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Kemudian pada nilai skor, kita akan letakkan nilai skor pretest dari experimental class. Kita copy semuanya. Kita letakkan di sini. Lalu pada kelasnya tadi, karena kita beri dia value 1, maka di sini kita letakkan value 1 atau label 1. Kemudian yang kedua yaitu post-test experimental class. Kita copy. Lalu kita letakkan di bawah sini. Di bawah nilai skor dari pretest. Lalu tadi kita beri value 2, maka di sini kita akan beri value 2. Lalu kita beralih ke pretest control class. Kita letakkan lagi di bawahnya. Karena tadi kita beri value 3, maka di sini kita berikan sesuai dengan yang kita buat di awal.
yaitu value 3 atau label 3. Kemudian yang terakhir adalah post-test control class. Kita copy semua. Kita letakkan lagi di bawahnya. Kita beri label 4. Karena di awal kita beri label 4. Atau value 4. Oke, sudah. Jika semua sudah, kita klik analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Kemudian kita pilih explore. Lalu nilai skor ini, skor atau nilai, kita letakkan pada dependent list. Kemudian kelas pada factor list. Jangan diklik OK dulu. Kemudian kita klik plot. Lalu kita centang pada bagian normality plot with test. Kita centang, kita continue, lalu kita klik OK. Dan ini hasilnya. Jika dia lebih dari 0,005 maka dia normal. Namun jika dia kurang dari 0,005 maka dia tidak normal. Jika kita lihat di sini dari pretest eksperimentalnya, dia ini lebih dari 0,005 signifikannya, maka data ini dinyatakan normal. Sekali lagi, karena dia lebih dari 0,005, maka data ini dinyatakan normal. Kembali ke homogeneity test, yaitu uji keseragaman data untuk mengetes jauh tidaknya nilai dari rata-rata. Hal yang pertama kita lakukan yaitu pastinya data yang sudah kita siapkan. Kemudian kita akan pergi ke variable view. Kita akan beri nama di sini score dan di bawahnya adalah class. Dan jangan Dan jangan lupa untuk mengubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita beri nama pada value class. Kita beri label. Value 1 sama seperti normality tadi, yaitu label 1 kita akan beri pretest eksperimental, label 2 post-test eksperimental, label 3 pretest control, dan label 4 post-test control. Jadi di sini label 1 kita akan beri nama pretest experimental class. Value 2 kita akan beri nama post-test experimental class. Value ketiga kita beri nama pretest control class. Kemudian pada value keempat kita beri nama
post test control class. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita balik ke data view dan copy data pretest dari experimental class. Copy semua data. Lalu paste atau letakkan pada score di variabel view. Lalu pada kelas kita akan beri dia label 1 sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Kita letakkan semuanya. Kemudian post test. Letakkan di bawahnya. Kita ulangi lagi, kita copy semuanya. Kita letakkan di bawah sini, di bawah pretest eksperimental. Lalu kita beri label 2 sesuai dengan yang telah ditentukan tadi. Kemudian kita beralih ke pretest control class. Letakkan di bawah post test eksperimental. Berikan label 3 sesuai yang telah ditentukan tadi. Kemudian yang terakhir adalah post test control class. Copy semuanya. Kita copy semuanya. Letakkan di bawah. Lalu kita beri label terakhir yaitu label 4. Berikan semuanya label. Kemudian jika sudah, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu Explore, kemudian letakkan skor pada dependent list dan kelas pada factor list. Kemudian klik Plots. Jika normality tadi kita mencentang normality plot with test, namun pada homogeneity ini kita akan centang pada power estimation. Ingat, power estimation bukan normality plot with test, tetapi power estimation untuk homogeneity test. Kita centang, lalu kita continue, kita klik OK. Lalu hasilnya ada pada kolom ketiga. Ini tes homogeneity of variance. Dan hasilnya itu ada pada tabel ketiga dari based on mean. Ini tabel ketiga. Yang ini, yang hanya based on mean di sini. Jika di sini ya, ada di sini, jika sig value-nya di sini
Jadi kita melihat hasil homogeneity ini pada kolom ketiga di baris ke 1, 2, 3, 4 ini pada sig value. Hanya di based on mean-nya saja. Jika sig value-nya value based of mean-nya ini lebih tinggi dari 0,5, maka itu homogeneous. Tapi jika sig value based on mean-nya ini berada lebih kecil dari 0,5, maka itu not homogeneous. Di sini kita lihat bahwa sig value based of mean-nya ini lebih tinggi dari 0,5, maka ini dinyatakan homogeneous. Artinya, dari normality dan homogeneous tadi, hasil datanya adalah normal dan homogeneous. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis tes atau cara hipotesis tes bekerja. Yang pertama yaitu karena kita telah melakukan semua rangkaian dari validity test, reliability, serta normality dan homogeneity. Dan hasil dari keempatnya yaitu data normal, datanya reliable, kemudian datanya valid, dan datanya homogeneity. Maka di tes yang terakhir ini, atau di hipotesis tes ini, saya menggunakan independent test karena data dari normality dan homogeneity tadi hasilnya adalah normal dan homogeneous. Maka saya menggunakan independent test. Jika data yang saya gunakan sebelumnya tidak normal, tetapi dia homogeneity, maka saya menggunakan Mann-Whitney. Tetapi di sini karena data yang sudah saya kerjakan ternyata dia normal dan homogeneity, maka saya menggunakan independent test. Tutorialnya yaitu cara mengerjakan independent test, yaitu yang pertama tentunya data. Dan di sini untuk mengerjakan independent test, saya hanya akan mengambil dari post-test experimental class dan post-test control class. Yang pertama yaitu pada variable view. Pada variable view diberi nama score dan class. Kemudian pada desimal itu 0. Kemudian pada value class diberi nama yaitu value 1 diberi nama post-test experimental class. Dan value kedua diberi nama post-test control class. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita akan copy post-test experimental class dan diletakkan pada data view. Letakkan di score dan diberi label 1 pada kelas sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian post-test control class. Copy. Lalu diletakkan di bawah sini, di bawah post-test eksperimental, dan diberi label 2 sesuai dengan yang sudah ditentukan.
Kemudian klik analyze, lalu compare means, lalu setelah itu diklik independent sample t-test. Pada tes variabel, letakkan skor dan pada kelas, letakkan di grouping variabel. Lalu pada define group, berikan angka sesuai dengan grup yang tertera di sini, sesuaikan. Lalu klik continue. Klik continue dan klik OK. Dan hasil independent simple test-nya ada di baris ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Dan jika hasilnya ini lebih dari 0,5, maka HO itu no significant different atau tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi jika dia ini lebih kecil atau kurang dari 0,5, maka dia adalah HA is accepted atau dia ada perbedaan signifikan. Yang dimaksud perbedaan signifikan yaitu misalkan saya mengambil contoh di dalam kelas saya melakukan uji coba lagu pada listening siswa. Maka jika hasil dari independent simple test-nya ini di bawah 0,5, maka di bawah 0,5 maka hasilnya adalah ada perbedaan signifikan dari song terhadap kemampuan listening siswa. Namun, jika hasilnya ini lebih besar dari 0,5, maka HO yang diterima ini tidak ada perbedaan signifikan antara song terhadap kemampuan listening siswa. Jadi kesimpulannya, dari hasil independent sample test ini adalah 0,03, yang artinya dia ini kurang dari 0,5, maka independent sample test-nya ini adalah significant different atau ada perbedaan signifikan.